Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yagi. Saya ingin menjelaskan mengenai UTS Machine Learning dengan judul regresi linear. Pertama kita lakukan adalah import library yang dibutuhkan, kemudian membaca dataset dan mengubahnya menjadi data frame. Di sini kita menggunakan dataset social network eds.csv. Lalu kita di sini fungsi head untuk melihat 5 baris pertama dari dataset. Kemudian kita meneliti hasilnya. Lalu kemudian kita mengecek apakah ada atribut dengan nilai kosong atau tidak dengan menggunakan fungsi info. Di sini kita lihat non-null, berarti tidak ada missing value atau nilai kosong. Kemudian di sini kita menampilkan statistik deskriptif dari dataset. Kemudian kita di sini melakukan pemeriksaan missing value. Bisa dilihat pada label age, estimated salary dan purchase tidak ada. Kemudian kita memeriksa apakah dataset yang digunakan memiliki outlier atau tidak dengan box plot. Ini hasilnya, tidak ada outlier. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi outlier menggunakan IQR. Lalu kita melakukan standarisasi fitur numerik. Kita mengecek keberadaan data duplikat, hasil nilai true. Lalu kita mengidentifikasi baris duplikat. Ini dia baris duplikatnya. Lalu kita mencoba untuk menghapus baris duplikat. Setelah kita mencoba menghapus, lalu kita mengecek apakah masih ada data duplikat. Hasilnya false. Artinya data duplikat sudah tidak ada. Lalu kita menampilkan statistik deskriptif dari dataset. Ini adalah yang hasil sudah distandarisasi. Kemudian kita menghitung jumlah variabel. Lalu kita memvisualisasi subplot. Kemudian kita menghitung korelasi antara variabel target dengan semua variabel lainnya. Targetnya adalah purchase. Kemudian kita melakukan import train test split, membagi data menjadi data latih dan data uji. Bisa kita lihat jumlah datanya 367, data latih 293, dan data tes 74. Ini kita ambil 20%. Lalu kita melakukan modeling linear regression, dan hasilnya MAE-nya 0,65, MSE-nya 0,59, R kuadratnya 0,41. Berdasarkan hasil evaluasi model penggunaan algoritma linear regression dengan dataset social network ADS-CSV, metrik-metrik evaluasinya adalah sebagai berikut. MAE sama dengan 0,65. MAE mengukur rata-rata kesalahan absolut antara nilai sebenarnya dan nilai reprediksi. Semakin kecil nilainya, semakin baik model dalam memprediksi. MSE-nya 0,598. MSE mengukur rata-rata kesalahan kuadrat, memberikan bobot lebih besar pada kesalahan besar. Semakin kecil nilainya, semakin baik model. Lalu R squared 0,41. R kuadrat menunjukkan seberapa baik model dapat menjelaskan variasi dalam data. Nilai 0,41 menunjukkan bahwa sekitar 41,58% variasi dalam data dapat dijelaskan oleh model. Interpretasinya, MAE dan MSE, nilai yang relatif kecil menunjukkan bahwa prediksi model cukup dekat dengan nilai aktual, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. R squared-nya, model menjelaskan sekitar 41,58% variasi dalam data. Ini cukup baik, tetapi tidak terlalu tinggi.
yang mungkin menunjukkan bahwa ada faktor lain di dataset yang tidak dapat dijelaskan oleh model linear regression. Saran untuk peningkatan, kita bisa mempertimbangkan untuk mengeksplorasi fitur tambahan atau melakukan feature engineering untuk meningkatkan performa model. Kita juga bisa menggunakan model lain seperti decision tree, random forest, atau logistic regression. Kemudian kita juga lakukan validasi silang untuk memastikan model tidak overheating. Kemudian untuk soal yang kedua mengenai klasifikasi, seperti sebelumnya kita juga mengimpor library yang dibutuhkan. Lalu kita di sini melihat dataset yang kita gunakan adalah iris. Kemudian kita di sini mengecek apakah ada missing value dan tidak ada missing value. Lalu kita menampilkan data frame lagi. Kemudian kita melakukan exploratory data analysis atau EDA. Di sini kita membuat distribusi fitur numerik. Berikut ada visualisasinya. Lalu kita melakukan distribusi fitur kategorikal. Berikut adalah visualisasinya. Lalu kita membuat heatmap korelasi untuk fitur numerik. Lalu menggunakan pair plot untuk fitur numerik. Kemudian kita visualisasi distribusi variabel target. Lalu kita membuat encoder. Kemudian kita menampilkan data frame setelah di encoding. Lalu kita melakukan standarisasi dengan min-max scalar. Kita print, lalu training set shape-nya X-train 120,4, Y-train 120. Kemudian kita melakukan pelatihan model. Pelatihan model dengan KNN, decision tree, random forest, dan vector machine. Lalu kita melakukan evaluasi dan mengembalikan hasil sebagai kamus. Dan hasilnya kita bisa lihat nilai akurasi dari KNN 0,96, presisinya 0,96, dan juga bisa kita lihat model yang lain seperti decision tree akurasi 0,93, presisinya 0,93, dan sebagainya. Hasil evaluasi dari beberapa algoritma klasifikasi pada dataset iris menunjukkan bahwa sebagian besar model memberikan kinerja yang sangat baik. Berikut ini analisisnya. KNN, akurasi, precision, dan recall advanced score 0,966. KNN memberikan performa tinggi dengan nilai metrik yang konsisten. Decision tree, akurasi, precision, recall, dan advanced score 0,933. Meskipun sedikit lebih rendah dari KNN dan model lainnya, decision tree masih memberikan kinerja yang cukup baik. Lalu random forest, akurasi, precision, recall, advanced score 0,96. Random forest memberikan hasil yang sama baiknya dengan KNN. Hal ini karena random forest menggabungkan prediksi dari banyak pohon keputusan yang membuat model lebih stabil dan mengurangi risiko overfitting. Lalu support vector machine, akurasi, precision, recall, dan advanced score-nya 0,96. SVM juga menunjukkan performa tinggi. Algoritma ini cocok untuk dataset seperti iris yang memiliki kelas yang dapat dipisahkan dengan baik. Lalu naive Bayes, akurasi 0,96, precision 0,96, recall 0,96, dan advanced score 0,96. Naive Bayes juga memberikan hasil sangat baik. Model ini sangat sederhana tetapi efektif. Kesimpulannya, sebagian besar model memberikan akurasi sangat tinggi, lebih dari 93%, menunjukkan bahwa dataset iris adalah dataset yang sederhana dan mudah diklasifikasikan. KNN
Random forest, support vector machine, dan naive Bayes memberikan hasil yang hampir identik. Namun, naive Bayes memiliki sedikit keunggulan pada precision dan Evans score, menjadikannya model yang sedikit lebih baik dalam aspek tersebut. Decision tree memiliki kinerja yang sedikit lebih rendah dibandingkan model lainnya, tapi masih cukup baik. Bisa kita lihat juga rekomendasi. Kita bisa pilih model berdasarkan kebutuhan, lalu kita bisa melakukan validasi silang, kemudian kita juga bisa melakukan hyperparameter tuning. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.